Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Pati dimanapun berada. Di siang hari ini kita kembali bertemu di Dialog Radio bersama DPRD Jawa Tengah, di mana kali ini kita sudah mengagendakan 3 tamu yang bakal hadir di kesempatan siang hari ini. Di antaranya Bapak Suprianto, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, kemudian Bapak Haji Sugiarto ST SHM SOS, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, dan kemudian nanti info yang kami terima juga akan hadir anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Hajah Kartina Sukawati SEMM. Sementara untuk Pak Noval yang juga sudah diagendakan datang pada siang hari ini sudah sempat tadi izin untuk tidak bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Baik Mitra Paspati, di kesempatan siang hari ini di mana untuk menghadapi bencana bukan hanya soal respon cepat, tapi juga bagaimana kita membangun kesadaran dan ketangguhan sejak dini, edukasi kebencanaan, kemudian kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antar pihak menjadi kunci penting dalam menekan resiko dan dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema tentang Dialog Radio di kesempatan siang hari ini, Jateng Siaga Bencana, Edukasi, Aksi, dan Kolaborasi. Baik, selamat siang Pak Sugiarto. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Masih sibuk di mana-mana Pak ya? Ya, jalan-jalannya. Wira-wiri Pati Semarang. Gitu ya ya. Tapi jalan tetap mulus Pak ya? Mulus. Mulus semuanya ya, Pak ya? Dari kayak Pak Pri ini. Oh gitu. Kalau Pak Pri bisa langsung terjang dari Sukolilo langsung ke Semarang. Banyak jalan pintas beliau. Baik, selamat siang juga untuk Pak Suprianto yang biasa kita panggil dengan Pak Japre ini, Itu ya. Iya. Assalamualaikum. Nama sapaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ini Bapak. Ya, Pak, ini sejauh mana ini Pak? Kalau kesiapan masyarakat di Jawa Tengah, terkhusus lagi di Dapil Jateng 4 ya Pak ya, dalam menghadapi bencana alam, entah itu bencana alam banjir, kemudian longsor, ada juga gempa bumi yang kemarin juga ada di Blora Bapak untuk gempa bumi, kemudian juga abrasi di Pati juga sudah mulai ada di daerah Tayu, di Tunggul Sari, di Tunggul Sari. Nah ini bagaimana Pak, ini dari para anggota Dewan ini, Pak Supri dan juga Pak Giarto, menanggapi tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana alam di wilayahnya nih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Sugiarto dari Komisi D ya, DPD Provinsi Jawa Tengah, rekan Pak Supri. Jadi kita bicara mengenai kesiapan dari masyarakat, tentunya kita juga harus tersiapkan ya dari stakeholder. Tentunya kita mulai dari regulasi bahwa di Jawa Tengah ini sudah memiliki Perda nomor 11 ya tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya ada turunan dari Pergub nomor 59 ya tahun 2023 tentang rencana dari penanggulangan kedaruratan bencana. Jadi pemerintah juga sudah mempersiapkan regulasinya, tentunya juga mempersiapkan segala sesuatunya terkait infrastruktur ya. Infrastrukturnya terkait dengan dinas terkait maupun infrastruktur berupa sarana dan prasarana. Tentunya untuk khusus di Pati, memang betul panjenengan tadi disampaikan bahwa kemarin juga ada puting beliung ya di wilayahnya Pak Pri itu di Tambak Romo, juga ada banjir yang notice sih 5 tahun sekali tak lihat itu di Tanjang, di Gabus itu di Tanjang, di Banjarsari ya, Dukuh Bidang, nah Kosean juga itu Kosean Gabus itu juga langganan. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah mulai teratasi ya dengan normalisasi. Tentunya kita lihat normalisasi Sungai Juwana, Pameli Juwana itu sudah mulai jalan. Tentu itu adalah kewenangan dari PPWS, pemerintah pusat. Juga normalisasi dari jalur Bendung Kelambu ya, itu dari Wotan sampai juga ke Pamali itu juga mulai sudah ada normalisasi. Selain itu juga tentunya saya sampaikan juga sesuai dengan hasil rapat kemarin kita baru selesai RKPD 2026 bahwa memang ada satu pergub yaitu terkait dengan normalisasi Pergub Jawa Tengah yang memang ini sedikit banyak terjadi permasalahannya karena memang normalisasi
cenderung belum boleh karena memang lain dan suatu hal lah era itu, tapi sekarang berbeda. Ini sangat dibutuhkan sehingga kemarin rekomendasi dari Komisi D bahwa pergub ini harus segera dicabut, itu diantaranya seperti itu. Tentunya selain itu persiapan untuk di Dapils ini kita ketahui juga ini kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Jangka menengah katakanlah kita juga harus konsentrasi ya untuk pembinaan siswa. Di sana ada juga kolaborasi antara BPPD dengan kalau di komisi kami itu Pusdataru ya, yaitu adanya sekretariat bersama Sekber SPAB ya, SPAB yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dilaksanakan di sekolah menengah atas SMA, dan di sana juga sudah ada pergub yang mengatur yaitu sesuai dengan pergub SK Gubernur tepatnya adalah nomor 100.3.1 tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 kemarin, yaitu terkait edukasi melibatkan seluruh siswa, guru, siswa dan juga tenaga pendidik. Dan sebagai oleh juga dari Komisi D bahwa 2026 nanti kita akan mengusulkan ya untuk perda terkait dengan pengelolaan sampah, Pak. Karena memang sampah ini juga termasuk salah satu dari penyumbang ya itu banjir dan lain sebagainya itu ya. Selain juga tidak tindakan yang terukur dari dinas terkait sesuai dengan tupoksi komisi kami dari Bina Marga, Cipta Karya ya, Pusdataru dan sebagainya terkait dengan normalisasi, terkait dengan drainase ya, dan jalur-jalur pengairan itu termasuk juga pertanian, jalur usaha tani juga itu. Semoga dengan semua potensi itu tergarap dengan baik, harapannya tidak ada kemampetan, tidak ada banjir kalau jadi banjir ya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas. Pak, tadi terkait dengan RKPD tahun 2026 ini normalisasi ada permasalahan ini, Pak. Nah, itu permasalahannya seperti apa ya? Iya, saya detail pergubnya saya belum melihat ya. Tapi kemarin waktu dengan SKPD terkait kita kan audien kemarin dengan Bapeda ya menyatakan bahwa memang normalisasi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang ada pergub yang mengatur itu. Kenapa diatur hanya untuk normalisasi? Karena dulu kebanyakan normalisasi, intinya seperti itu, banyak normalisasi malah justru tidak tepat sasaran, intinya seperti itulah. Karena itu diatur ulang, tapi setelah sekian lama kan tidak bisa normalisasi diadakan. Jadi setelah 10 tahun seyogianya pergub itu sudah segera dicabut supaya normalisasi untuk sungai-sungai provinsi itu bisa jalan. Oke. Pak Supri, tadi dikatakan oleh Pak Sugiarto bahwa Pusdataru Pak ya, tadi juga membentuk yang namanya Sekber SPAB. Ya, ini dalam kaitannya bagaimana nanti menciptakan dalam lingkup pendidikan itu bisa aman bencana begitu Pak ya. Nah ini apa saja nih upaya edukasi kebencanaan ini Pak Supri yang sudah dilakukan di Jawa Tengah, dan apakah materi ini juga sudah masuk ke dalam dunia pendidikan ini Pak Supri? Sekali lagi tadi disampaikan untuk action komisi. Beli ini komisi C, Mas. Komisi C. Ya, tukang golek duit. Di DPRD provinsi kita komisi C dan beliau komisi D yang membidangi langsung memang tupoksinya kaitannya dengan penanganan bencana. Iya. Tapi memang kita ya semualah harus berpartisipasi dalam hal ini, baik siapa saja dalam konteks untuk bagaimana bencana ini bisa kita tanggulangi dan kita minimalisi dampak dan baik korban dan bencana kerugian-kerugiannya. Ya kalau tak lihat tadi dari segi anggaran memang beliau sudah banyak menyampaikan ada rencana-rencana untuk bagaimana menangani daripada bencana, termasuk tadi penanganan pendidikan ya. Nah, ini memang kita sudah banyak Mas, BPPD ini misal sudah masuk kepada tingkat siswa, sekolah-sekolah, mungkin sampai TK mungkin sudah diperkenalkan, mereka datang hadir di sana, mungkin sesuai dengan mungkin lingkungan, pengenalan dulu terkait bencana di lokal, misalnya di lingkungan itu sekitar, kalau kita lihat tadi sampaikan misalnya di daerah mana tadi ada banjir, ya di situ mungkin dia pengenalan bahwa ini adalah banjir dan bagaimana
simulasinya ketika banjir dan sebagainya itu sudah dikenalkan. Seperti ada mengenalkan alat-alat, ada perahu karet, ada apapun dan lain sebagainya, itu sudah masuk lah. Nah ini di tingkat dan tingkat pendidikan juga, tingkat masyarakat itu juga sering dilakukan terkait daripada bidang BPPD itu untuk turun. Mungkin Mas Agus juga sering meliput ke sana kan, melihat itu. Ya artinya ini semua menjadi tanggung jawab kita masing-masing bersama, dan kita sebagai bagian dari Pemprov tadi sudah sampaikan sesuai tupoksi Pak Giarto tadi, sudah baik dari penanganan jangka menengah tadi sudah disampaikan, jangka pendek, menengah, jangka panjang ini sudah terintegrasi, baik dari pelatihan, baik menyadarkan masyarakat, baik bagaimana mitigasi supaya dampaknya tidak terlalu berat, bagaimana cara menghadapi, menanggulangi. Ini Pemprov sudah lewat aturan pergub tadi, lewat anggaran. Nah ini bisa kita tampung lah pertanyaan-pertanyaan, kita sinergikan dengan apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu mungkin produk awalnya. Pak, kalau untuk hal-hal yang untuk menangani seperti tanggul, kemudian ada semacam perbaikan untuk menanggulangan banjir yang terutama di Kabupaten Pati sendiri seperti apa, Pak? Ya, coba kita tadi identifikasi, misalnya kalau berbicara sekarang trennya itu kan banjir misalnya di wilayah kota. Nah, tidak semuanya itu banjir karena tanggul, karena sungai yang jebol kan. Oh, karena drainasenya yang mampet atau drainasenya malah tertutup gitulah. Nah, atau mungkin drainasenya perlu perbaikan. Nah, peran kita sebagai DPRD provinsi, tentunya kita akan bekerja sama dengan desa masing-masing atau kelurahan masing-masing atau kabupaten masing-masing. Lewat apa? Lewat mungkin kalau kita bisa lewat bantuan keuangan. Misalnya ketika itu banjir memang diakibatkan drainase yang masih perlu harus diperbarui, sedangkan anggaran di desa enggak cukup, ya kita lewat bantuan keuangan provinsi bisa. Atau mungkin karena banjirnya karena meluapnya tanggul orang tinggi. Lah kita kan sinergi, kabupaten mengambil bagian, desa mengambil bagian. Kok masih keuangannya masih kurang misalnya, ya kita bantu. Provinsi turun gitu Pak. Turun bantuan keuangannya untuk membuatkan tanggul. Nah bosnya dan insinyurnya ya di Komisi D. Itu Mas. Oke. Baik Mitra Pati, bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada kesempatan dialog radio di kesempatan siang hari ini, Anda bisa kirim pesan atau voice note di 085277999101 untuk WA, atau bisa telepon langsung di ajang dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah di siang hari ini. Dan buat Anda yang ingin bergabung langsung, kami persilakan Anda bisa kirim pesan suara atau juga pesan singkat melalui WA di 085277999101, atau Anda juga bisa telepon langsung di 0295385 877. Baik, kita berlanjut ini Bapak sambil menunggu pertanyaan dan juga WA. Menurut Bapak-bapak ini apa ini Pak yang menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi tentang kebencanaan ini Pak? Mungkin Pak Sugiarto dulu. Ya, terkait dengan bencana ya, memang PR ke depan kita adalah bagaimana masyarakat yang tentunya kan dari banyak sektor ya, dari mulai anak-anak, kita harus mulai ada edukasi anak-anak sekolah, ya, terus juga masyarakat dan sebagainya. Memang tantangan kita ke depan adalah bagaimana memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa bencana ini potensi ada di mana-mana. Kalau kita bagi yang mungkin sebagian besar bencana di Kabupaten Pati contohnya lah, paling tidak yang kita alami adalah banjir dan rob, itu jelas. Beberapa tempat sudah terjadi mungkin kekeringan ya, yang menjadi tahunan ya. Itu, dan kemarin yang baru ramai adalah angin puting beliung. Ya itu juga banyak di Pati, kebakaran beberapa tempat juga kebakaran, terutama di Karapan banyak loh itu, karena memang kapok ya, cara processing yang masih semi manual ini juga butuh
perhatian. Jadi intinya adalah bahwa ke depan memang secara literasi ya, bahwa masyarakat ini memang butuh pendidikan. Tadi yang anak sekolah ya, anak sekolah juga butuh pemahaman dan pendidikan terkait dengan bahaya bencana dan lain sebagainya, apa yang mesti dilakukan ya, apa yang harus dikerjakan ya, mungkin dari segi identifikasi risiko bencana, pemeringkatan ancaman ya bencana, pembentukan tim siaga bencana di sekolah misalnya, peta jalur evakuasi, juga hingga rencana aksi di sekolah, kegiatan dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk dicanangkan dan diwujudkan, dan support dari pemerintah tentu sangat penting ini Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Kalau kita lihat anak-anak sekolah sebenarnya banyak sekali, itu ada Parasmapa, ada PMR, macam-macam ya, yang mungkin juga, dan kita juga tidak bisa lepas dari organisasi kemasyarakatan. Kita lihat ada, kalau di Ansor, saya juga anggota Ansor ini, Ansor dan Banser itu ada Bagana misalnya, yaitu juga membantu terkait dengan bencana. Kita juga melihat kita harus ada pembinaan juga ke depan dengan Karang Taruna misalnya Pak. Ini kan perlu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan itu. Pak, kalau untuk tadi namanya mendorong masyarakat ataupun sekolah-sekolah ini Pak, mungkin dari anggota DPRD Jawa Tengah ini ada Pak yang sudah nge-push ke Dinas Pendidikan agar literasi, kemudian pelatihan dalam hal pengurangan bencana, resiko bencana juga. Ini apakah sudah dilakukan oleh anggota DPRD Pak? Ya, terkait dengan dunia pendidikan itu memang tupoksi dari Komisi E ya, pendidikan. Tapi sudah jelas sudah. Kemarin kita juga datang juga, ada acara juga ya dengan Kesbangpol juga di SMA Negeri 1 Pati. Temannya di sana yang datang adalah SMA 1, SMA 3, juga SMK datang juga. Nah, dari situ memang untuk kedepannya terkait tadi dengan BPPD ya, juga dengan dinas terkait akan bergerak, dan ini sudah ada SK-nya, ada SK Gubernur edaran terkait dengan itu ya, bahwa memang harus ada pelatihan tadi antara siswa, guru ya, juga tenaga pendidik, karena tidak hanya sekolah negeri tenaga pendidik, berarti semua sekolah juga harus dilibatkan terkait dengan itu. Ada program dari dan anjuran dari Bapak Gubernur, ini baru tahun 2025 ini. 2025 baru dilakukan Pak ya? Iya. Yang belum sudah berlalu. Ya. Baik Pak Supri, bagaimana nih Pak kalau untuk kondisi infrastruktur penanganan bencana di Jawa Tengah sendiri ini, apakah sudah memadai atau seperti apa Pak Supri? Iya, memang melihat Mas data dari bencana yang dari 35 kota di Jawa Tengah ini ada 3 kabupaten yang mungkin banyak berdampak. Ada termasuk Pati, itu masuk 3 besar Mas. 3 besar Pak ya? Pati ya Pak? Ya. Ketika kita melihat ini yang memang menjadi isu nasional dan memang menjadi banyak yang terdampak ini saat ini, kita lihat mungkin kita contoh banjir rob Demak gitu misalnya ya. Iya, yang kemarin sempat ada istighosa bersama itu. Nah, misalnya macet kayak tadi gitu. minggu. Bagaimana tadi pertanyaannya kaitannya kolaborasi atau peran pemerintah gitu tadi ya. Ya artinya gini Mas. Misalnya banyak masyarakat yang memang mengomplain bahwa ini kok pemerintah Jawa Tengah diam saja, banjir rob kok sudah bertahun-tahun ya. Mungkin kita waktu masih Pak Giarto masih sekolah. Nah ini memang inilah bagaimana kita melaksanakan itu tidak bisa sendiri Mas, harus di tingkat pemerintahan pun harus berkolaborasi dari tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah, provinsi, kemudian sampai desa. Nah ini berkaitan apa? Berkaitan kemampuan anggaran. Seperti rob misalnya ini, Jawa Tengah seolah-olah diam, banjir kok didiamkan. Ya memang ini skalanya besar Mas, dan akhirnya dikolaborasikan, disinergikan sehingga nanti berbagi tugas. Misalnya kalau ini pengen tuntas, ini ada rencana besar. Misalnya Jason tanggul raksasa itu loh. Giant Seawalls. Itu kan misalnya itu adalah nanti sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat yang mungkin akan berjalan sampai 2027. Artinya
sebelum itu terbentuk ya rob akan terjadi. Dan terus pemerintah provinsi bagaimana? Tentunya setiap hari kita turun tangan dari beberapa provinsi. Misalnya jangka skala lokalnya, skala mendadaknya ya mungkin akan sesuai lokalisir lah. Mungkin dia kemarin sudah menurunkan alat-alat misalnya pompa misalnya gitu. Juga dipompa. Juga menurunkan anggaran untuk bagaimana kearifan lokal itu bisa action. Mungkin membuat tanggul skala kecil dan lain sebagainya untuk mengurangi dampak-dampak itu. Seperti juga di Pati, misalnya banjir-banjir di Pati ini tadi Pak Sugiharto sudah bekerja keras bagaimana normalisasi itu berkontinuitas karena sedimensi tetap akan naik terus. Ini beliau juga selalu memberikan anggaran dari provinsi dan juga berjuang tadi ada pergub yang harus diubah karena ada aturan normalisasi yang mungkin dibatasi atau dilarang. Misalnya lewat aturan dan lewat anggaran. Tapi tidak lepas dari kesadaran masyarakat tadi Mas, bahwa banjir itu ya tidak semuanya itu karena menyalahkan hujan yang terlalu volume deras, tapi karena di bawahnya pun kita tidak peduli. Bagaimana air ini juga butuh jalan, butuh mengalir dan sebagainya. Kita ini tidak sadar kan. Bagaimana kita memberikan bagaimana media air untuk tuntas dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kita sudah berkolaborasi seperti itu dan monggo ini bersama-sama kita nanti memikirkan dari secara pribadi, secara lingkungan, secara pemerintahan. Mungkin itu. Ya Pak, kalau banyaknya banjir yang terjadi di Jawa Tengah ini kan sebetulnya kalau yang pernah saya dapatkan informasi dari BNPB ini sebetulnya bisa direkayasa, seperti rekayasa cuaca misalnya. Apakah ini nanti juga dari DPRD Jawa Tengah akan mempush pemerintah pusat untuk bisa mengurangi dampak banjir yang begitu hebat, yang kerusakannya juga demikian hebat, mulai dari pertanian sampai perkebunan yang terdampak secara langsung. Apakah nanti juga ada semacam hal-hal yang menuntut atau mendorong pemerintah pusat untuk melakukan semacam rekayasa cuaca misalnya gitu? Ya kalau berbicara nanti akan disampaikan beliau. Apa ya yang sudah direncanakan baik jangka pendek, menengah dan panjang itu oleh DPRD atau pemerintah provinsi terkait pendanaan ini adalah tupoksinya beliau. Tapi intinya tadi banyak yang sudah disampaikan beliau juga di mana-mana sosialisasikan bahwa nanti ke depan ini misalnya dampak yang paling mungkin tadi kalau berbicara cuaca nanti itu teknologinya dan anggarannya seperti apa. Tetapi yang jelas yang kita tahu itu banjir itu mungkin di bumi dulu Mas. Karena kaitannya mungkin sampah lah kita lihat. Ini sampah dulu kan belum selesai nih. Ya, kalau sampah selesai kok masih banjir, mungkin cuacanya harus direkayasa. Hujannya harus direkayasa. Tapi kalau belum yang kelihatan belum diselesaikan itu terus kita beralih masalah itu kan katanya lari dari masalah Mas. Enggak baik kita lari dari masalah itu. Oleh beliau tadi sudah banyak sosialisasi kita dengar ketika mengikuti beliau kemana-mana atau program-program Komisi D juga akan menyelesaikan sampai tingkat kecamatan gitu ya Pak. Dengan teknologi Mas. Nanti akan ceritakan ada teknologi, ada peran serta masyarakat, ada anggaran yang nanti dikolaborasi sehingga sampah itu benar-benar akan zero sampah di setiap kecamatan. Nah, kita seperti apa sehingga ketika itu kok masih banjir ya berarti nanti apalagi yang harus diselesaikan. Ya sebetulnya bisa nggak sih Pak kalau musim-musim seperti ini diramalkan sehingga petani kita itu yang di daerah itu dan juga anak-anak sekolah itu masih bisa berlanjut sekolahnya, kemudian yang petani bisa memanen hasilnya secara maksimal. Iya. Ya ini Mas ya, kalau dulu orang Jawa itu punya area cipto rasa karso ilmu titen itu Mas. Jadi kita kadang ini kok hawane ngene iki sumuk apa piye hujan. Itu kan enggak usah menunggu informasi dari yang kaget atau apa. Oh iki wayahe nganu banjir gede iki. Ada cacing lah. Sebenarnya kalau kita mau seperti itu sebenarnya ya kita kembali ke budaya coba kita kembali lagi teknologi itu muaranya sebenarnya ke sana. Kita berbicara teknologi kebarat-baratan ya mungkin cost-nya terlalu tinggi dan mungkin ya perlu regulasi juga untuk mengarah ke sana karena tidak mudah menganggarkan sesuatu yang baru. Oke Bapak, kita akan kembali rehat sebentar.
kita nanti akan lanjutkan kembali. Kita akan kembali ke studio. Baik, masih bersama saya di ajang dialog Radio Pas FM Pati di kesempatan siang hari ini bersama Bapak Sugiarto dari Komisi D DPRD Jawa Tengah dan Bapak Supriyanto anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Dan saat ini sudah ada yang bertanya melalui pesan singkat di WA ini Bapak, terkait dengan rob yang terjadi di Sayung, apakah ada penanganan khusus dari pemerintah provinsi? Monggo Pak Supri nanti bisa Pak Supri bisa ditambahkan Pak Giarto. Iya, itu bosnya kalau masalah penanggulangan bencana. Ya tadi saya sudah bisikin. Iya. Itu gimana saya komplain beliau ini tadi. Oh udah Pak Supri itu. Pak Supri itu. Uang, kan saya yang Komisi C, ini uang 27 triliun kemana saja. Oh ternyata ya emang gitu tadi Mas sudah sampaikan bahwa kalau untuk tuntas itu memang rencana skala besarnya ya tadi seawall tadi, penanggulangan tembok besar lah bahasanya itu, air laut biar tidak rob kita kemana-mana ditanggul itu pemerintah provinsi yang direncanakan tadi sampai 2027 lah nanti selesai. Nah, penanganan beliau yang jangka-jangka untuk lokalisir atau untuk yang sementara Pak Anu itu ya tadi dia mengeluarkan dana-dana anggaran untuk mungkin pomanisasi itu. Jadi yang mengenang itu diupayakan sedemikian, dibuat pompa-pompa. Terus normalisasi tadi nanti disampaikan seperti apa. Juga ya skala kecil di desa langsung dikasih bantuan desa sana itu untuk penanganan mitigasi yang skala-skala anu. Nah, lebih detailnya biar beliau lah yang saya ini cuma mendengar Tapi memang ada kesalahan dari masyarakat kita sebetulnya dari dulu. Karena dulu saya kawasan mangrove akhirnya dibabat untuk perumahan. Sejarahnya itu ya. Sejarahnya demikian. Baik, monggo Pak Giarto bisa ditambahkan Pak Giarto. Ya, perlu saya tambahkan ini juga sesuai dengan pembahasan kemarin ya RKPD 2026 dengan Komisi D, bahwa salah satu alternatif jangka menengah yang dikerjakan adalah membuat sebelum tol jadi ya, itu adalah jalan alternatif, di mana jalan alternatif itu memang menjadi cakupan dari jalan provinsi. Sepertinya kemarin diantaranya adalah Unggurawe dan lain sebagainya itu mau diperlebar dan ditinggikan dan lain sebagainya. Sebagai usulan dari Komisi D seperti itu. Selain tentunya adalah normalisasi kita ketahui bersama bahwa memang kemarin Pak Gub juga kan terlihat itu dalam beberapa media sosial, beliau melibatkan BWS ya, juga dengan BMJK Cipta Karya juga, bagaimana BMJK terutama, bagaimana ini untuk terkait dengan normalisasi ya dari sungai-sungai yang tersedimentasi di sana, yang sudah mulai dangkal dan lain sebagainya yaitu. Selain itu kemarin juga rekomendasi dari Komisi D adalah saluran-saluran yang bisa mengakibatkan banjir itu memang harus kita kurangi. Contohnya adalah tadi misalnya adalah sampah misalnya, kemarin sudah dibicarakan juga dengan Komisi D dan memang sekitar awal 2026 nanti, karena kita sekarang kebetulan kita juga sekarang baru menyusun perda terkait dengan pengelolaan sumber daya air sekarang ini Pak, baru berjalan, dan ke depan yang tahun depan kita adalah perda terkait dengan pengelolaan sampah dan sebagainya. Harapannya sih dengan hal tersebut bisa mengurangi lah dampak dari bencana ini. Tapi yang saya juga terkaget juga di Semarang itu sebenarnya penurunan permukaan tanah ini secara akumulatif mungkin di angka sekitar 6 sampai 7 cm per tahun. Tapi ada daerah tertentu ternyata seperti di kawasan Marina ya, kawasan itu yang dekat depan dari Bina Marga Cipta Karya itu sampai dengan per tahun 14 cm Pak. 14 cm penurunan. Jadi itu ada penyebabnya apa? Salah satunya kemarin waktu kita audiensi adalah adanya pemakaian air permukaan yang terlalu berlebihan. Nah ini juga karena itu kemarin kita juga mengusulkan ini kalau air permukaan memang kita kan banyak tempat industri di sana, banyak perhotelan, banyak macam-macam yang perlu air yang berlebih. Makanya negara ini melalui SPAM ya, ini harapannya bagaimana air ini bisa dicukupi ya oleh pemerintah. Jadi andaikan pengambilan air permukaan itu bisa dikurangi
caranya adalah penggunaan air pump ini juga harus terpenuhi gitu loh. Iya. Jangan sampai kita melarang tapi tanpa solutif kan repot ini. Nah ini yang ke depan yang memang dalam waktu menengah akan menjadi konsentrasi ya dari Komisi D, dan termasuk kita juga akan berupaya untuk itu gitu loh. Biar salah satu tadi penurunan itu bisa cegah gitu, Pak, ya. dikurangi. Oke. Ya Pak, ini juga ada pertanyaan dari Ati Pak, ini 8611 nomor HP-nya. Apa saja program edukasi kebencanaan yang telah digagas atau didorong DPRD Jawa Tengah selama ini? Kemudian apa kendala utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana ini, Pak? Moga, Pak. Ya, untuk edukasi tadi sudah saya sampaikan juga dengan Mas Pri ya, bahwa pemerintah provinsi tentunya berkonsentrasi agar generasi emas kita ini, generasi muda kita ini, terutama anak sekolah, memang di sana sesuai dengan SK Gubernur ya, nomor 100.3.3.1 tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025, bahwa ini ada edukasi yang melibatkan seluruh siswa, guru dan tendik ya, tenaga pendidik. Bentuknya apa di sana? Misalnya kalau terkait dengan Komisi D, yaitu kolaborasi antara Pusdataru, PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang itu dengan BPBD, yaitu mengadakan program Sekber SPAP tadi, Satuan Pendidikan Aman Bencana ya, yang ada di sekolah-sekolah. Harapannya sih dari sana bisa mengidentifikasi adanya risiko bencana ya, tadi juga peringatan ancaman bencana, pembentukan tim siaga bencana di sekolah, dan juga ada misalnya peta jalur evakuasi dan sebagainya. Dan sebenarnya ini sejak dulu sudah ada sebenarnya. Sejak dulu sudah ada. Kita mengenal di SMA itu ada Parsmapa Pencinta Alam, ada PMR Palang Merah Remaja terkait dengan bencana juga, ada Pramuka juga, anak pramuka juga dilatih terkait dengan hal yang sifatnya kebencanaan dan sosial itu. Pak Supri ini sebetulnya kan sudah Pak Supri ini sudah banyak bergaul dengan teman-teman wartawan ya Pak ya, baik di Pati sendiri maupun di sudah makan garam Semarang. Nah ini kalau menilai peran media ini Pak dalam hal upaya untuk istilahnya mendukung penyebaran informasi dalam hal ini penanganan bencana ketika terjadi bencana ini Pak, ini seperti apa Pak Supri? Ya memang Mas, jadi dalam rangka bagaimana untuk menanggulangi juga dampak-dampak ini dan dampak bencana ini, memang peran media ini sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ini informasi-informasi terkait cuaca tadi sampaikan yang tidak jelas ini, yang mendadak hujan dan sebagainya, ada angin puting beliung dan sebagainya ini. Nah, inilah peran media bagaimana memberikan kontribusi terkait informasi yang tentunya jangan informasi hoax, nanti Pak Giarto salah memindikasi, salah merencanakan. Nah, akhirnya kita memberikan informasi dari sektor, mungkin dari desa atau dari wilayah dari mana yang terjadi bencana, sehingga nanti ketika informasi dari media ini dengan disampaikan akan tertangkap oleh masyarakat, dan masyarakat akan melakukan siaga dan mungkin penanggulangan. Nah kemarin juga saya dengan Mas, misalnya jenengan kan dulu sering lah misalnya ada banjir. Nah ini juga punya dampak untuk menggugah kontribusi juga, partisipasi masyarakat. Sekarang ini kan lagi latahnya orang ketika ya selain pengen memberikan suatu bantuan ya pengen viral, pengen selfie dan sebagainya. Nah ini peran panjenengan untuk mensiarkan itu, menyampaikan ke media sosial itu, sehingga ini ada banjir yang dampaknya sekian dan sebagainya, dan tolong untuk perhatian untuk masyarakat atau untuk memberikan rangsangan pada masyarakat untuk saling berkontribusi, saling membantu. Ya saya harapkan Mas, memang kontribusi dari media ini tidak boleh, harus didukung penuh lah. Nah, karena ini adalah bagian dari informasi yang harus didapat dari masyarakat luas terkait tidak informasi bencana saja, juga informasi lain untuk bagaimana masyarakat bisa bersinergi untuk berkolaborasi terkait dalam rangka untuk berkehidupan berkebangsaan yang baik dan sejahtera ini. Ya. Kalau kita bicara tentang kontribusi media ini, sebetulnya masyarakat yang ingin diharapkan terkait kontribusi yang diberikan oleh media
oleh mereka itu sebetulnya kontribusi yang seperti apa ini Pak Supri? Ya, kontribusi informasi yang berbasis data, berbasis fakta, ya Mas, berbasis data, berbasis fakta, tidak hoax, sehingga masyarakat ini juga akan mendapatkan informasi dan teredukasi dan bisa menginovasi, Mas. Jadi misalnya menyiarkan apapun itu sebenarnya kok masyarakat itu butuh sekali, Mas. Tanpa ada media yang menyiarkan, tentunya ketika ada tersebut jadi tidak ada pengalaman. Mereka akan mendapat pengalaman, informasi, juga edukasi dari apa yang dengan dapat informasi dan dengan siarkan di media sosial, baik siaran online, baik siaran ada kan sekarang ada Instagram, itu kan punya semuanya itu, sehingga mereka akan mendapatkan informasi itu, dan informasi itu tentunya akan menjadi perhatian. Nah, ya sangat penting sekali itu. Oke. Pak Giarto, ini juga ada pertanyaan dari Hakim ini Pak. Bagaimana koordinasi antara DPRD, BPBD dan pemerintah daerah dalam aksi tanggap darurat bencana? Kemudian bagaimana pula DPRD memastikan anggaran penanggulangan bencana dialokasikan secara tepat dan cepat ini Bapak? Ya, koordinasi tentu semua dinas terkait ya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan BPD, kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial ya terkait dengan kebencanaan, dan tentunya hal ini tidak hanya menunggu saat ada bencana, tapi di luar itu pun kita selalu berkoordinasi bagaimana kita kesiapsiagaan ya dari stakeholder terkait ya untuk terkait dengan bencana gitu misalnya. Yeah. Kita juga misalnya saja saya kemarin dengan LPP, Lembaga Penanggulangan Bencana dari saya dan teman-teman kita juga dengan BPBD dan Dinsos, kita meluncur ke waktu tanggul jebol di Guntur itu di Gubuk ya waktu itu kita juga terjun ke sana. Jadi di sana kita menyampaikan kepada dinas terkait bahwa kegiatan sosial seperti ini tidak hanya saat terjadi bencana, tapi yang lebih penting adalah antisipasi dan deteksi dini lah terkait dengan itu, dan ini harus melibatkan banyak pemangku kebijakan terkait dengan itu ya. Sama juga tatkala bagaimana BMKG dan sebagainya tadi memang harus juga ada kontribusi juga ya, bagaimana untuk mengantisipasi adanya tingkat-tingkat kerawanan bencana, puting beliung dan sebagainya, itu sebenarnya memang sudah menjadi pembidangan dari BMKG misalnya. Dan tadi bagaimana untuk supaya cepat dan tepat kita itu ada dana tanggap darurat ya. Kita juga ada dana CSR ya. Kita kan pemerintah misalnya dari Perusda, kalau kita juga ada mungkin Bank Jateng ya, Perusda juga banyak sekali, dan pemerintah juga pemerintah itu berkoordinasi juga dengan perusahaan-perusahaan setempat ya. Kalau di Pati ya misalnya ada Garuda ya, ada Kacang Garuda, ada Dua Kelinci dan lain sebagainya. Ini tentu harus dilibatkan Pak untuk bagaimana memitigasi bencana ini supaya ke depan tidak terjadi harapannya, dan memang kalau terjadi ya kita bisa mengantisipasi dan meminimalisir lah terkait dengan efek dari bencana itu secara real time, kita lebih cepat, sehingga data primer itu memang sangat dibutuhkan. Nah, data primer itu biasanya yang bisa kita pegang dari BMKG misalnya, dari BPBD juga ada, misalnya seperti itu dari instansi terkait, Kominfo dan lain sebagainya, itu juga punya informasi yang real time, data primer yang memang betul-betul bisa dipercaya, tidak hoax gitu. Kayak gitu. Ya, sebagai early warning ya Pak ya. Ya. Dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencananya. Ya. Pak Supri, ini adakah Pak langkah strategis dari DPRD Jawa Tengah untuk memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana di depan ini? Ya, langkah-langkah tentunya secara tadi kita itu kan punya punya kegiatan yang tentunya kunjungan wilayah masing-masing. Nah, di situ kita akan bertemu dengan masyarakat, dan kita juga ada anggaran untuk sosialisasi juga. Maka di momen-momen sosialisasi itu ya tentunya kita akan memberikan memberikan pencerahan dan juga mengedukasi. Juga kadang kita bekerja sama dengan BPBD Mas untuk turun ke lapangan
atau untuk mengumpulkan warga sesuai dengan bencana-bencana itu kita edukasi. Dan juga mungkin dengan anggaran juga banyak yang dari masyarakat itu yang mengeluh atau menyampaikan aspirasi katanya ini ada air tergenang sehingga ketika hujan itu menimbulkan banjir yang menggenang Pak. Nah itu kita identifikasi ketika memang itu adalah dibutuhkan untuk drainase ya kita bantuan keuangan dari Banprop misalnya seperti itu, dan untuk bagaimana air itu bisa terurai dan tidak menggenang ya kita melakukan sesuai tugas pokok kita Mas. Jadi fungsi-fungsi kita sesuai aturan tadi, sesuai anggaran, dan juga kita komunikasi dengan masyarakat bagaimana kita menggugah kesadaran juga terkait dampak-dampak apa yang perilaku yang kurang baik ya, tadi pembuang sampah yang tidak benar tadi ya. Lewat kegiatan-kegiatan kita Mas, kita ada reses misalnya ya, kita selalu menyampaikan juga mengajak oh mungkin di situ ada kejadian apa ya, kita stakeholder kita ajak mungkin, dan kita akan mengedukasi dan menerima aspirasinya itu. Mungkin ya kalau mungkin ada tanya jawab ya mungkin kita bisa sesuai permasalahannya. Ya, sesuai kemampuan dan tupoksi gitu, kita ya Pak. Iya. Ya Pak, kalau tadi disebutkan bahwa kita ini sudah punya regulasi terkait dengan penanggulangan bencana ya Pak ya. Itu sudah punya. Untuk pertanyaan dari masyarakat ini, apakah ada rencana atau langkah strategis ke depan yang disiapkan untuk memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana di wilayah ini Pak, khususnya di Kabupaten Pati? Ya, untuk di Kabupaten Pati tentunya saya bisa mencermati melalui komisi saya, komisi D ya, bahwa bagaimana yang sekarang aku perjuangkan adalah regulasi terkait dengan normalisasi Pergub tadi. Selain itu kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait ya, PUPR di pusat, sehingga muncullah normalisasi di Sungai Pamali Juwana ya. Kita lihat mulai dari Wotan sampai dengan Talun sampai dengan tembus ke Tanjang ini dan bahkan ke Juwana itu sudah kita tampak ada beberapa kali normalisasi. Itu adalah wujud dari koordinasi juga. Dan alhamdulillah sekarang berkelanjutan. Kalau dulu kan kita jarang melihat itu, tapi sekarang tidak Pak. Sekarang itu bagaimana alat berat sering kita lihat ya, standby itu banyak sekarang di daerah selatan. Saya juga sudah pernah cek and recheck juga, dan itu selalu dilaksanakan. Sehingga untuk kedepannya harapannya sih untuk khususnya di wilayah kita untuk antisipasi kita juga infrastruktur ya, tentunya juga sangat berpengaruh juga infrastruktur, bagaimana jembatan ya yang dikerjakan oleh BMCK, PU Cipta Karya dan Cipta Karya itu mengerjakan itu. Banyak sekali kita ada pelebaran, ada peninggian dan lain sebagainya, sehingga untuk terutama jalur-jalur jalan provinsi, yaitu jalan Pati sampai ke Sukolilo, juga Pati sampai ke Tayu ya, ini alhamdulillah tahun ini juga mendapat lumayan itu, dapat sekitar 4 miliar ya yang selatan. Bahkan untuk jalan lingkar ini juga ada pembenahan nanti, itu sekitar 29,9 miliar dari provinsi untuk tahun ini. Sehingga harapannya dari itu kan tidak hanya jalan di situ, ada gorong-gorongnya, ada juga drainasenya ya, ada saluran airnya, sehingga selalu dikerjakan setiap tahun. Dan tentunya kami dari Dapil Jateng 4 khususnya Pati dan Rembang ya, khususnya di Pati ini memang kita akan selalu memperjuangkan bagaimana supaya anggaran provinsi ini akan banyak turun di Kabupaten Pati selain dari bantuan-bantuan keuangan yang lain, itu kira-kira seperti itu. Oke Pak Supri, ini terkait dengan bencana banjir. Kemudian untuk bencana-bencana yang lain ini Pak Supri, misalkan di daerah Gunung Bungkal atau mungkin di daerah Gunung Sari gitu ya Pak Supri ya. Ini kan juga banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita ini Pak Supri. Nah ini barangkali dari DPRD Jawa Tengah, ini bukan cuma per komisi tapi mewakili seluruhnya secara umum. Ini bagaimana masyarakat bisa menyampaikan ini kepada teman-teman kita DPRD Jawa Tengah ini Pak Supri? Mungkin kalau berbicara di pegunungan nih ya Mas ya, Ya. memang kalau seperti di Gunung Kendeng ini kan banyak alih fungsi ya. Kehutanan
Hutan lindung menjadi hutan sosial. Sehingga tanaman tegakan yang besar-besar itu sekarang sudah berubah menjadi tanaman jagung. Sehingga memang akhirnya ya ketika hujan itu penahan airnya tidak ada. Nah, kemarin misalnya terjadi air banjir bandang misalnya, tanah longsor kayak gitu. Itu kan karena memang perubahan tidak karena curah hujan tapi karena perubahan alih fungsi. Nah, Pak Gerto tadi sudah menyampaikan bahwa ini ada kegiatan penghijauan. Jadi partisipasi daripada masyarakat ya banyaklah di sana sudah ada yang menanam swadaya itu dari mungkin Karang Taruna menanam 1000 pohon dan lain sebagainya. Itu salah satu bagaimana untuk mengurangi dampak-dampak daripada bencana. Kalau kita berbicara di gunung tadi, misalnya selain banjir, itu banyak di Gunung Ungkal pun ya karena tanah itu Mas, kalau tidak ada akar penahannya itu ya tentunya akan ketika hujan terkikis ya akan longsor kan. Kan mudahnya gitu lah. Mungkin monggo ya nanti baik situasional dan kondisional atau mungkin perlukah dibuatkan suatu terasi ring atau talut atau seperti apa. Ya nanti kita sebagai wakil DPRD sesuai dengan tugas pokok kita dan fungsi kita, ya tadi kita akan siap untuk menampung aspirasi itu. Dan langsung on call ya Pak ya? On call siap. Bisa ya Pak ya? Atau dimediasi Mas Agus. Ini peran pentingnya media tadi Mas ya. Siap. Mengampanyekan tadi ya, mengampanyekan daripada kepentingan masyarakat nanti dibaca oleh kita Pak Gerto. Oh ini di sana ada seperti itu, Pak Gerto akan datang dengan tugas dan fungsinya sebagai amanah rakyat, mengamanyakan kita bahwa kita siap untuk menampung aspirasi dan lain sebagainya, mengamanyakan kepada sosial. Ya, berita-berita bencana itu kalau dibaca orang banyak sehingga akan menjadi perhatian dan juga perhatian terhadap di lingkungannya dan perhatian memperhatikan yang kena bencana. Nah, itu tadi kembali ke fungsi panjenengan lagi. Kalau kita melihat di lapangan ini Pak Supri dan juga Pak Giarto, masyarakat ini terutama dari teman-teman yang relawan ini Pak, relawan tangga bencana gitu yang di lapangan dari daerah atas di Pegunungan Kendeng sampai di Kayen itu biasanya juga kalau saya melihat di media sosial itu mereka sudah saling berkomunikasi, awas hati-hati ini di atas sudah mulai hujannya sudah mulai deras gitu kan, hati-hati di bawah air kiriman juga sudah semakin meninggi misalnya seperti itu. Dari teman-teman di DPRD Jawa Tengah ada nggak Pak ini semacam masyarakat dibentuk misalkan desa atau kecamatan tanggap bencana ini Pak? Monggo Pak. Ya, kita dari Dewan tentunya sudah masuk juga ya menetrasi ke berbagai organisasi kemasyarakatan. Saya sendiri itu anggota dari teman-teman Kendeng Hijau ya, Kendeng Hijau ya. Saya kemarin juga dengan teman-teman juga membuat berbagai organisasi berapalah saya dirikan juga dengan teman-teman terkait dengan penanganan masalah bencana misalnya, kita juga melakukan itu. Jadi untuk kedepannya sih harapannya sinergisitas ini terjalin dengan baik ya. Dan jangan lupa juga kita ini sebenarnya ada call center di masing-masing kabupaten Pak, yaitu call center 112 terkait dengan bencana. Jadi call center 112 itu bisa diakses dan nanti langsung masuk ke BPD setempat dan biasanya akan langsung ada respon ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di kabupaten masing-masing se-Jawa Tengah. Tapi ini sifatnya adalah memang langsung ditangani BPD setempat itu ada juga. Ya Pak Supriyanto, bagaimana ini anggota DPR di Jawa Tengah membangun kolaborasi dalam hal penanggulangan bencana sendiri ini Pak? Ya kita tadi sudah sampaikan bahwa kita secara pribadi atau sebagai lembaga tentunya kita sudah sering lah karena memang kita sebagai wakil rakyat dan berangkat kita dipilih oleh mereka, ya kita ada komunikasi, berkomunikasi, ya kita saling sinergi. Secara pribadi ya kita saling komunikasi dan mungkin secara pribadi ketika berdampak ada banjir, ada puting beliung, kita datang secara pribadi, kita dengan mungkin mengajak teman-teman juga, teman-teman dari
ya sekitar untuk kita peduli dan berkontribusi secara pribadi. Dan dasar lembaga ya tentunya kita punya anggaran, punya aturan ya kita sesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat tadi. Misalnya butuh kolaborasinya adalah misalnya ya tadi butuh bantuan terkait ini untuk infrastruktur ya kita bantu bantuan keuangan. Dan kita juga sosialisasi tadi Mas, kolaborasi dengan masyarakat, dengan Karang Taruna, dengan BPBD, kita sering sosialisasi juga turun ke bawah dengan masyarakat, kita undang, kita komunikasi, kita sosialisasi, kita edukasi, ya kita sadarkan lah. Ya banyak itu dari secara pribadi, secara kelembagaan, secara ya kita merangsang kesadaran masyarakat bareng-bareng. Itu mungkin kita lakukan setiap kita kunjungan dapil. Kita ada kunjungan dapil Mas, waktu-waktu kunjungan dapil dengan Pak Giarto ini. Pak Giarto sampai di medsos kan sudah ketahuan ada Jumat berkah gitu. Harusnya gitu. Jumat berkah ini kan kolaborasi nah, turun ke lapangan kan. Termasuk hari ini dengan Kominfo ya Mas ya. Termasuk hari ini kan juga termasuk bagian dari itu kegiatan itu. Sosialisasi Pak ya. Sosialisasi tentang pencegahan kebencanaan. Ya, mungkin ada tadi kita ada yang kita serap, kita bawa ke kantor untuk rapat-rapat kerja. Itu kan sakit. Kita dalam berkolaborasi kan ini. Kita mitigasi, kita mencari informasi. Nah, nanti Mas Agus lah memberi. Selanjutnya menginformasikan terus biar kita membaca atau mendengarkan. Ya, tapi sudah sampai di Tunggul Sari ya Pak ya, di Desa Tunggul Sari Kecamatan Tayu Pak ya. Kalau saya belum sampai ke sana belum, jujur aja belum. Di sana juga ada korban rob juga Pak di sana. Ada ratusan rumah yang terendam, kemudian areal pertambakan juga terdampak juga. Nah itu mungkin barangkali bisa menjadi bahan bagi PR ya. Ya PR dari bapak-bapak DPR ini untuk bisa bisa memberikan solusi bagi mereka karena mereka saat ini juga ada yang nggak bisa apa-apa Pak, misalkan ada yang mereka bekerja penghasilan dari menjahit karena adanya rob, mereka juga tidak bisa apa-apa lagi sekarang ini. Nah barangkali ada Pak nanti rencana untuk penanggulangan rob yang ada di Tunggul Sari atau di Desa Tunggul Sari Kecamatan Tayu Pak. Ya harus ada. Jadi tadi untuk Gensi Wall itu kan tidak bisa serta-merta dari Banten sampai ke Gresik selesai Pak. Iya. Bertahap. Tapi yang tahun ini yang diprioritaskan adalah Pekalongan, Semarang dan juga Pantura dari Demak sampai ke Muria Raya itu yang diperhatikan. Jadi termasuk di Pati itu. Jadi tapi memang tidak secara keseluruhan ya, ini bertahap. Tahap pertama saya dengar sekitar mungkin ada berapa T yang akan disalurkan untuk itu. Ya karena desainnya juga kita pikirkan seperti apa gitu. Ya. Sulitnya seperti itu. Jadi anggaran juga tidak sedikit. Ratusan triliun. Okay. Bapak ini terakhir Bapak, apa ini pesan penting dari bapak-bapak ini untuk disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati di Dapil Jateng 4 ya Pak ya? Iya. Untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana alam sebagai closing statement. Monggo Pak Sugiarto. Ya terima kasih. Saya terima kasih sekali pada Bapak semua, Bapak pemirsa saya, FM Pati, bahwa saya menghimbau memang dari diri saya, dari keluarga saya, dari anak saya, dan juga masyarakat yang Pati dan sekitarnya, bahwa bencana ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bentuknya juga beragam, ada yang banjir, ada yang puting beliung, ya, ada yang tanah longsor dan sebagainya. Tapi paling tidak kita bisa melihat diri kita, melihat lingkungan kita, melihat anak-anak kita juga, ya. Kalau anak sekolah, anak-anak kita yang kecil diedukasilah bagaimana harus membuang sampah pada tempatnya. Juga untuk masyarakat ya. Jadi terutama di misalnya daerah selatan ya, Kendeng Hijau, bagaimana penggundulan ini memang secara masif beberapa waktu lalu. Kita tidak mau menyalahkan siapapun, tidak mau menjustifikasi siapapun, tapi harapan kita adalah setelah seperti ini apa langkah konkret kita yang akan bisa kita lakukan itu loh. Kita berperan untuk itu. Kita punya tenaga, punya pikiran ya. Kita juga bisa bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Kita bersama-sama dengan tadi melalui Mas Pri ya, melalui Karang Taruna. Kita juga bisa melalui Ansor, Bansar ya, Bagana dan lain sebagainya terkait dengan itu. Dan kita juga bisa secara proaktif
menginformasikan tadi melalui call center ya, apa-apa yang menjadi sesuatu yang rawan terhadap bencana itu bisa kita antisipasi lebih dini dan kita laporkan sehingga stakeholder terkait ya bisa mengambil satu langkah-langkah yang lebih dini lah terkait dengan penanggulangan bencana itu. Dan tidak lupa juga anak-anak sekolah ya, anak sekolah tadi ada PMR, ada Parasmapa, ada Pramuka dan lain sebagainya. Anak-anak juga harus mulai memahami itu bahwa kalian itu adalah bagian dari generasi ke depan yang memang punya tugas tanggung jawab yang berat ya untuk melihat lingkungan secara kafah, secara menyeluruh, melihat situasi dan kondisi di kabupaten masing-masing ya, dan setelah itu bisa dengan ide kreatif, dengan berpikir yang kreatif ya, bisa memberikan satu masukan ya, bisa memberikan satu kritik apa-apa, kritik yang membangun, kritik yang bisa menjelaskan ide dari anak-anak muda yang kreatif itu untuk berkontribusi terhadap pembangunan, terutama tadi terhadap hal yang terkait dengan penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Jadi tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk hal itu, siapapun bisa melakukan, dan harapan saya masyarakat tumbuh kepekaan ya dan kepedulian. Jadi tadi ada jangka pendek, berarti kalau jangka pendek kita membantulah lingkungan kita terjadi bencana seperti tadi di Tunggusari dan sebagainya, kita juga harus berkontribusi. Saya biasa bersama-sama dengan anak-anak motor. Saya dulu pernah pegang Jawa Tengah ya, anak motor kita juga sama. Kita biasa di lampu merah. Kita bukan untuk apa-apa, tapi itu adalah murni untuk membantu, itu jangka pendek. Jangka menengahnya tadi tentunya adalah bagaimana masyarakat juga berperan membantu, ada normalisasi, ada pencegahan banjir melalui sampah, selesaikan sampah di kecamatan atau di desa dan sebagainya. Sementara di jangka panjang kita ketahui bahwa negara sekarang baru berbenah mempersiapkan segala sesuatunya, segala infrastruktur yang terkait dengan itu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin Pak Presiden ya, kementerian terkait, Pak Gubernur juga dinas terkait dan Bupati juga tidak tutup mata dengan itu. Tapi harapannya sinergisitas ini yang penting Pak, sinergisitas. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau kita bertempur ya atau melaksanakan tugas sendiri, kalau tidak terkoordinasi dengan baik akan tumpang tindih dan kadang-kadang kurang pas. Tapi tatkala stakeholder terkait ya, tadi dinas-dinas terkait, ada BPBD, ada dinas sosial juga, ada BMCK, Pusat Taru ya, dan lain sebagainya, itu bisa berkolaborasi dengan baik, maka permasalahan itu bisa teridentifikasi secara dini dan penanganannya juga akan tepat sesuai dengan yang seharusnya itu. Oke. Pak Supri, monggo sebagai closing statement. Sudah sampaikan tadi panjang lebar. Ya artinya bencana ini kita tidak bisa berharap bahwa tidak ada bencana. Gitu. Maka siapa sih yang berharap terjadi bencana? Kalau sudah ada bencana berarti kita sudah enggak di dunia. Maka kenali terhadap bencana yang kemungkinan dan sering terjadi di wilayah masing-masing. Jadi setelah kenal maka kita harus siaga terhadap bencana yang memang terjadi, yang sering terjadi dan akan terjadi di lingkungan kita. Siaga, dan ini bukan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab semua dari profesi dan golongan apapun. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan pemerintah mengambil porsi dan posisinya masing-masing. Dan kita menganggap janganlah bencana ini kita anggap sebagai musibah saja, tapi sebagai alat untuk muhasabah, untuk belajar juga. Belajar untuk saling berkolaborasi tadi kan. Ya. Gus Giarto itu mungkin itu ya Mas. Okay. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf lahir batin. Lebaran. Iya. Baik, terima kasih. Demikian Mitra Maspati, dialog radio di kesempatan siang hari ini yang dihadiri oleh narasumber kita di kesempatan siang hari ini Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah dan Bapak Supriyanto selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah yang telah bersama kita di kesempatan siang hari ini di dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dari Mitra Maspati. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WA maupun pesan singkat di WA kami. Terima kasih Pak Sugiarto. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Mas Turun. Selamat siang. Assalamualaikum.